Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Rasanya mending main HP lagi. Breaking news, seekor Apa ini? yang dinyatakan punah Kupu-kupu. tiba-tiba muncul kembali ke permukaan bumi. Hanya satu. Apakah yang sebenarnya Hah? terjadi? Itu kupu-kupu? Apa survival? Breaking news, seekor Tapi aneh juga ya. Di saat yang sama, guru biologi juga kirim tugas buat vlog tentang ekosistem. Sepertinya aku punya takdir sama si kupu-kupu ini. Tapi, bagaimana kalau ternyata si kupu-kupu itu punah karena ekosistemnya rusak? Sepertinya aku akan lebih paham jika langsung mengerjakan tugasnya. Sebelum itu, ayo kita ganti pakai baju gudeg dulu. Dan sudah. Kenapa tiba-tiba gelap? Lampunya cuma mati hidup. Kupu-kupu yang kembali, tapi ini di mana? Tempat ini seperti familiar, terasa hijau dan asri. Dan ada banyak tumbuhan sekali sini, berbeda dengan lingkunganku. Atau jangan-jangan aku kembali ke masa lalu di mana ekosistem masih seimbang. Sepertinya ini kesempatan bagus supaya aku bisa meneliti bagaimanakah ekosistem pada masa itu dan kesempatan emas juga sehingga nilai biologiku semakin bagus. Jadi, sebelum lanjut, kita harus tahu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan lingkungan tak hidup atau komponen abiotik dalam suatu tempat. Contohnya di kebun kecil ini. Kalau lihat, kemudian teman-teman, kita harus mencari tahu bagaimana sih bentuk interaksi antara kedua objek biotik dan abiotik di ekosistem ini. Bentuk interaksinya seperti tumbuhan sebagai biotik dan sinar matahari, air, dan tanah sebagai abiotik. Nah, tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah serta menggunakan sinar matahari untuk berfotosintesis. Tanpa faktor abiotik ini, tumbuhan tidak bisa tumbuh. Kemudian, cacing tanah dan tanah. Cacing menggemburkan tanah, sehingga udara dan air lebih mudah masuk. Tanah menjadi lebih subur untuk tanaman. Setelah itu, ada serangga dan tumbuhan. Kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Ini contoh interaksi biotik, tetapi tetap dipengaruhi faktor abiotik seperti angin dan suhu. Ada juga burung, udara, dan pohon. Burung menggunakan pohon untuk bertengger dan udara untuk terbang. Dan yang terakhir, ada manusia, air, dan tanah. Manusia menyiram tanaman dan memberi pupuk agar tanahnya lebih subur.
Jadi, kesimpulannya teman-teman, di kebun yang kecil ini, komponen abiotik mendukung pertumbuhan makhluk hidup, dan makhluk hidup juga menjaga kualitas lingkungan. Teman-teman, setelah saya meneliti sekitar lingkungan ini tadi, sepertinya ada ekosistem lain yang harus kita teliti lebih lanjut. Ayo ikuti saya. Jadi teman-teman, inilah ekosistem lain yang saya maksudkan, yaitu kali. Di kali ini, kita bisa melihat komponen biotik seperti Alga atau kulit, serangga air, ikan kecil, kecebong, dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan komponen abiotiknya seperti air, bakti, cahaya matahari, arus, dan teman-teman, kita bisa lihat bentuk interaksi yang terjadi antara kedua makhluk biotik dan abiotik tersebut seperti berikut. Ikan dan air juga oksigen terlarut. Ikan bernapas menggunakan oksigen yang terlarut di dalam air. Jika suhu naik, kadar oksigen bisa turun dan ikan terganggu. Kemudian, ganggang dan cahaya matahari. Ganggang melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup lain. Katak, air dan daratan. Katak bertelur di air, tetapi bisa hidup di darat. Kualitas air memengaruhi kelangsungan hidup. Kemudian, ada arus air dan organisme. Arus membawa nutrisi, tetapi jika terlalu deras, bisa menghamilkan organisme kecil. Kemudian, ada batu dan pasir. Juga makhluk hidup. Batu menjadi tempat berlindung ikan kecil, atau tempat menempel ganggang atau alga tadi. Kesimpulan yang bisa ditarik, di kali, air adalah faktor abiotik utama yang sangat menentukan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Ekosistem bukan hanya hutan besar atau laut yang luas. Ekosistem bisa ada di kebun kecil dan di kali sederhana di dekat rumah kita. Jika satu komponen terganggu, maka seluruh sistem akan berubah. Masa depan kita, masa depan kami, atau bahkan masa depan kita ditentukan oleh bagaimana kita menjaga ekosistem kita. Saya, Cecilia Morisander Parung, dari kelas 10J SMAE Santo Fransiskus Satria Senteng, telah mengamati ekosistem di sekitar lingkungan saya, seperti kali dan kebun kecil. Dan sekarang, aku tahu, untuk mengubah masa depan, kita tidak membutuhkan mesin waktu. Kita hanya perlu menjaga apa yang ada di sekitar kita. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video saya. Sepertinya, kita harus kembali lagi ke masa depan. Tapi lewat mana ya?